فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Thumma amma ba'du. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kisah, ada seorang wanita tua berkulit hitam, tidak memiliki suami, dan tidak banyak sahabat yang kenal dengan wanita tersebut. Karena secara fisik ya jarang sekali diperhatikan oleh laki-laki, dan juga secara umur dia juga sudah tua. Tapi wanita ini dia muslimah, seringkali memperhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban demi dakwah Nabi dengan harta yang mereka punya, dengan apapun yang mereka miliki berupa barang yang berharga. Karena Allah nyatakan di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap suatu kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Sehingga seketika harta itu hilang dari kita, merasa berat kita, karena merasa sudah memiliki dan sangat sayang dengan benda itu. Ya, anggaplah contoh misalkan cincin perkawinan, ya, sudah dari dulu disimpan. Anggaplah seperti mas kawin, atau mungkin hadiah pertama dari putranya ketika mendapat gaji yang pertama, ya, atau pemberian dari orang tua sampai menjual sawahnya. Pokoknya itu barang-barang yang berharga. Kita lebih ngertilah seperti apa barang yang kita cintai, yang kita miliki. Maka para sahabat pun mengorbankan apa yang mereka punya, yang mereka senangi, yang mereka cintai, demi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wanita yang satu ini tidak punya apa-apa selain tenaga yang bisa ia dedikasikan. Maka ia punya kebiasaan setiap hari melihat masjid, memperhatikan jika ada kotoran, maka ia buang kotoran itu. Wanita ini enggak dikenal, tapi disebut oleh jamaah saat itu dengan Ummu Mihjan. Mihjan itu adalah tongkat. Sebagian mengatakan karena wanita ini sudah tua, dia kalau berjalan pakai tongkat. Sebagian mengatakan mihjan itu adalah suatu sifat yang melekat pada benda yang namanya tongkat. Tongkat itu miring gitu. Ya, kan kalau kita lihat tongkat ada pegangannya, biasanya kan dia miring, melengkung, ya. Lebih tepatnya itu. Sebenarnya mau bilang itu tadi ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Melengkung seperti itu, ya, maka
Ada yang mengatakan karena ketika ia berjalan, jalannya itu nggak lurus. Ya udah fisiknya nggak bagus, warna kulitnya juga orang laki-laki pada kurang selera. Sudah gitu ternyata ya boleh dikatakan agak kurang normal. Tapi wanita ini punya kebiasaan membersihkan masjid. Ya. Pokoknya masjid itu dia cari apa-apa yang mengganggu maka ia buang. Karena yang ia ketahui hanya ini yang dia punya. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai itu. Maka setiap hari ketika Nabi berjumpa dengan Ummu Mihjan ditanyakan kabarnya. Dan sahabat-sahabat pun juga heran apa keutamaan perempuan ini ya. Karena sahabat itu kalau memperhatikan ada sahabat lain yang diajak dialog sama Nabi, agak sedikit intens, agak dekat dengan Nabi, itu biasanya sahabat ngertinya ini orang pasti punya keutamaan nih. Dan biasanya keutamaannya suatu amal soleh yang besar. Tapi dalam pandangan sahabat ini perempuan apa ya? Nabi setiap hari ya ketemu dengan Ummu Mihjan ini, menanyakan kabar, menanyakan keperluan, mendoakannya keberkahan juga, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ada yang kurang kalau perempuan ini nggak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ke beberapa jamaah saat itu, jika ada apa-apa terhadap Ummu Mihjan, beritahukan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu malam Ummu Mihjan ternyata menghembuskan nafas yang terakhir. Maka beberapa sahabat masih ingat Nabi SAW selalu berpesan, jika seorang di antara kalian wafat, beritahukan aku akan solatkan, bahkan memimpin solat jenazah. Dan sahabat juga mengerti Nabi punya kebiasaan nggak mau menyolatkan beberapa kriteria, diantaranya yang matinya bunuh diri. Nabi anti banget menyolatkan orang itu. Yang kedua, yang mati meninggalkan hutang sampai dipastikan dibayar hutang itu, atau ada yang menjadi penjamin untuk membayarnya, baru Nabi mau sholatkan. Yang ketiga, kriterianya biasanya kalau orang itu ketahuan korupsi harta baitul mal, korupsi harta ghanimah, seperti yang pernah diriwayatkan ketika Nabi SAW bersama para sahabat di tengah peperangan. Ada seorang sahabat yang sangat terkesan dengan salah satu sahabat Nabi, pemberani sekali, hebat dia ketika perang, calon pahlawan nih, pejuang yang luar biasa. Tapi tiba-tiba ada anak panah nyasar, ya, menembus lehernya, mati orang itu seketika. Maka para sahabat bilang, wah ini mati syahid orang ini. Sudah ngeliat jejak rekamnya, track record sebelumnya, ini orang pemberani luar biasa. Tiba-tiba kena anak panah nyasar atau peluru nyasar. Maka para sahabat secara husnuzon mengatakan dia mati. Tiba-tiba Nabi katakan, nah, enggak, dia di neraka. Kaget sahabat. Ternyata apa rahasianya? Nabi perintahkan periksa itu di kantongnya dia. Ternyata didapat dia korupsi harta ghanimah. Padahal katanya enggak seberapa, Pak. Bukan MM-an, bukan triliunan itu. Ya. Tapi katanya sebagian senilai dengan 2 tali pada sendal. Ada yang mengatakan 2 dirham, ya enggak seberapa lah. Tapi perbuatan korupsi ini yang menyebabkan dia tidak diterima mati syahidnya. Nah ini biasanya 3 kriteria ini nih biasanya Nabi tidak mau menyolatkan sahabatnya. Nah wanita ini wafat, maka sahabat husnuzon, mereka pun datang kepada Nabi SAW untuk meminta agar disolatkan perempuan itu. Tapi ternyata karena malam hari Nabi punya kebiasaan ba'da isya sudah istirahat. Sahabat juga punya adab yang sangat tinggi, ta'zim kepada Nabi SAW, hormat kepada beliau.
tidak mau membangunkan Nabi SAW. Maka mereka berinisiatif. Di samping itu mereka memandang, ya siapa sih perempuan ini, ya kan? Kalau Abu Bakar yang wafat, mungkin bela-belain tuh bangunin Nabi. Kalau Umar yang wafat, mungkin bela-belain itu ketuk rumah Nabi. Ya, kalau seandainya ada WhatsApp itu diteleponin tuh, di bus ya, di ping ya, di macam-macamin dah mungkin. Tapi karena dirasa ini perempuan nggak begitu penting, akhirnya sahabat inisiatif. Ya, mereka yang mengurus jenazah, mereka yang menyolatkan, mereka kubur malam hari. Besoknya Nabi SAW merasa ada yang kurang, ngerasa ada yang kurang. Seneng nggak Pak? Kira-kira kalau kita tuh dicari sama Nabi gitu, ya, diperhatikan kan berarti sama Nabi. Si fulan mana? Nabi bertanya, kemana perginya Mejan? Aku lihat kok nggak nampak gitu. Sebagian riwayat mengatakan beberapa hari kemudian, ada yang mengatakan keesokannya. Pokoknya Nabi merasa kehilangan. Masjid Nabawi kehilangan aset terbaiknya. Yang di zaman sekarang, mohon maaf, suka dipanggil marbot. Ya, di zaman saat itu ternyata tinggi sekali itu kemuliaannya. Nabi nyariin, dikasih tahu sama sahabat, ya Rasul, Ummu Mihjan sudah wafat. Maka Rasulullah SAW segera berubah raut wajahnya, nampak kurang senang. Maka beliau berkata dengan lantang, afala adzantumuni, kok kalian nggak ngasih tahu aku kalau beliau sudah wafat? Maka para sahabat bilang, ya Rasul, engkau ya sudah malam tidur, ya dia juga mungkin bisa kita urus aja gitu, engkau tidak perlu ikut. Maka Rasulullah SAW sampaikan, dalluni ala qabriha. Oke, kalau gitu ya, harga mati saya harus nyolatin dia, kasih tahu saya di mana kuburannya. Ya alhamdulillah dikuburkannya di Baqi'. Ya, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW dijelaskan oleh sahabat yang meriwayatkan, di antaranya Anas bin Malik, beliau di sisi kuburnya, beliau menghadap kiblat, dan sebagaimana beliau biasa menyolatkan jenazah. Untuk perempuan, imamnya menghadap bagian tengah, untuk laki-laki kepala. Nabi menyolatkan saat itu sholat jenazah di kuburan. Kemudian Nabi sampaikan, kuburan ini dan kuburan-kuburan lain sebenarnya pada gelap, tapi dengan sholatku barusan menjadi terang. Ya. Nah, kira-kira Pak, kalau di tengah kita ada marbot meninggal, sampai sekelas presiden itu nyari kuburannya, nyolatin, hebat gak? Hebat gak? Karena kita kan kalau mau menyamakan dan membandingkan, itu kan yang selevel. Nabi itu kan kepala negara, presiden bukan? Khalifah bukan? Ya, bukan gubernur. Ya, bukan sekelas RW, bukan sekelas lurah, presiden, pemimpin, kepala negara. Nabi bela-belain sholatin orang yang di zaman sekarang dianggap hina, dianggap sebagai marbot. Bisa nggak sih kita cukupkan dengan sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sebaik-baik dan yang paling dicintai oleh Allah di bagian permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, ya, mana lagi? Di semua belahan dunia ini, tempat yang paling Allah cintai masjidnya. Lah berarti kalau ada orang yang kerjaannya bersihin masjid, dia bersihin tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sudah ambil bagian cintanya Allah. Berarti kalau dia bersihin suatu bangunan yang dijadikan tempat sholat, ditinggikan nama Allah di sana, dan disebut-sebut dan disanjung nama Allah di sana, berarti dia nggak bersihin bangunan biasa. Ini bersihin bangunan yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Belum lagi zaman sekarang untuk kerjaan yang kayak gini Pak,
Ya, mohon maaf, nggak banyak yang mau, nggak banyak orang yang interest. Ya, dan mohon maaf biasanya nggak begitu besar itu upah untuk yang seperti ini. Kenapa? Karena kita pandang yang kayak begini nggak butuh ijazah S1, betul nggak? Nggak butuh ijazah S2. Kayaknya bakal heboh dan rame ya kalau ada lulusan doktor dari Timur Tengah sampai di sini ngelamar jadi marbot Masjid Darul Arkom, viral itu saya gitu. Ya, siap-siap itu datengin sama ya para jurnalis itu Masjid Darul Arkom. Ya. Nah, yang menarik Bapak, ada yang kenal dengan Syekh Syekh Abu Suja Al-Asbahani, ada yang tahu nggak? Ya, kalau yang sudah belajar mazhab Syafi'i itu wajib sekali yang namanya belajar matan Ghayah wa Taqrib, biasa disebut matan Abi Suja. Ya, Abu Suja itu mazhabnya Syafi'i, punya matan itu, syarahnya banyak, dipelajari wajib di pesantren-pesantren ya tradisional yang biasa baca kitab kuning. Beliau Abu Suja Asy-Syafi'i Al-Asbahani itu jabatannya dulu ya di Madinah sebagai qadhi. Qadhi itu apa? Pemimpinnya para hakim, Pak. Pemimpinnya para hakim. Apa sih kalau kita? Yang di Mahkamah Agung apa? Oh, Hakim Agung. Wah. Beliau tuh Hakim Agung. Tapi beliau punya kebiasaan kalau menjelang maghrib beliau datang ke Masjid Nabawi lebih awal. Ngapain, Pak? Ya, beliau nyalakan lentera-lentera Masjid Nabawi karena zaman itu kan belum ada ceklekan, tombol. Ya, beliau nyalakan lentera-lentera yang masih terbuat dari minyak itu tuh. Ya, beliau nyalain, ya, beliau periksa masjid itu sampai dirasa layak untuk ya dimasuki oleh jamaah demi melaksanakan sholat maghrib. Punya kebiasaan itu, Pak. Mahkamah Hakim Agung loh. Ya, bela-belain setiap hari itu kerjaannya. Padahal dia sibuk. Tapi menyempatkan diri untuk melakukan yang seperti ini. Oh, kalau dulu ada AC itu, cari remote juga itu loh. Sekarang saya rasa lebih mudah nggak? Lebih mudah. Nggak perlu cari korek, cari AC kan, cari remote-nya, mudah sekarang. Beliau punya kebiasaan itu sampai beliau wafat. Sedangkan beliau Hakim Agung. Ya, sampai sini bisa nggak kita katakan tugas menjadi takmir? Saya lebih senang manggilnya takmir ya. Itu tugas yang mulia. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, saya karena pernah dengar. Dahulu kala entah di masjid mana itu ya, entah di masjid mana ada ya yang tugasnya bersihin masjid ini, sampai-sampai didatangi oleh jamaah dengan parang. Ada. Wallahu alam di masjid mana. Pernah juga saya dengar ketika kebetulan darurat tiada imam, ternyata beliau itu orang yang paling bagus bacaannya di tengah jamaah saat itu. Mau ndak mau beliau terkena fardu kifayah. Betul nggak, Pak? Sesuatu yang darurat, yang tidak bisa dijalankan kecuali oleh satu orang ini, maka dia terkena beban fardu kifayah. Kalau bukan dia yang maju, itu satu jamaah bisa dosa loh. Maka dengan hal itu dia memberanikan diri maju. Selesai sholat digaplok sama salah satu jamaah di depan jamaahnya. Ya, yang terpenting ternyata yang kita pahami bersama, memang di beberapa tempat di Jakarta ini masih saja gitu orang memandang remeh dan hina pekerjaan yang satu ini. Padahal terkadang dia dikaruniakan Allah multi talent, betul nggak? Alhamdulillah suaranya bagus bisa plus jadi imam. Alhamdulillah suaranya bagus bisa plus jadi muadzin. Ya, dan mungkin saja dia bertahan bertahun-tahun disebabkan dia selalu ingat dengan iming-iming pahala. Nah, yang tadi kita terangkan. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, dulu Abu Bakar radhiyallahu taala an, beliau ketika sudah masuk Islam,
beliau ingin semua harta yang ia punya itu betul-betul ia jadikan investasi terbaik untuk meraih surganya Allah. Maka dia sering menyusuri kota Makkah, memperhatikan ada enggak kira-kira budak-budak yang bisa diajak masuk Islam, kemudian ingin dia merdekakan. Sampai ia melihat ada budak hitam legam, asalnya dari Ethiopia sana tuh, orang asing, namanya siapa? Bilal bin Rabah, yang saat itu sedang ditindih batu oleh tuannya, dan ucapan yang keluar dari lisannya hanya ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, yang artinya apa? Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tidak berbilang, bukan berupa patung dan seterusnya. Maka Abu Bakar mendatanginya. Abu Bakar menawar untuk membeli Bilal ini dari tuannya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, saat itu yang diberikan harga, klausul yang harus dibayar, katanya 5 uqiyah. Kata si pemilik, kata tuannya, 1 uqiyah ini konversi zaman dulu ukuran zaman dulu. 1 uqiyah itu sekitar 40 dirham. 1 dirham itu adalah perak, 1 logam perak, kurang lebih beratnya 2,975 gram perak. 1 gram perak sekarang update-nya ada yang tahu nggak? Lebih banyak update emas tapi taruhlah 100.000, karena saya dulu ingat 1 gram saya nikah pakai dirham soalnya 80 sampai 90.000 1 gram. Taruhlah sekarang 100.000 misalkan. Kalau tadi dianggap 1 dirham itu 2,975 atau hampir 3 gram perak, berarti kalikan 100.000, 300.000. Dan 1 uqiyah itu 40, berarti kalikan lagi 40. Sudah berapa? 12 juta kira-kira. Terus habis itu dikalikan lagi tuh, karena sebanyak 5 uqiyah. Sebagian mengatakan yang dimaksud bukan 5 uqiyah dirham atau perak, tapi emas. Berarti harganya jauh lebih mahal lagi. Taruhlah klausul yang harus dibayar untuk seorang budak hitam yang nggak patuh nih sama tuannya. Ini kan nggak patuh sama tuannya. Nilainya pasti berkurang banyak kan? Pernah melawan kriminal. Puluhan juta itu ditebus oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sudah bayar klausulnya, kata tuannya, wahai Ibnu Abi Quhafa, coba kamu tawar cuma 1 uqiyah saja harganya. Pasti akan kami turunkan 1 uqiyah saja bayarannya. Kata tuannya kepada Abu Bakar. Tapi kata Abu Bakar, yang bisa melihat potensi dan bakat terpendam dari seorang Bilal, beliau berkata kepada tuannya, dan seandainya kalian naikkan sampai 100 uqiyah pun bakal saya bayar. Dibales gitu. Jadi menurut tuannya ini budak gak punya harga. Kalau kamu tawar sampai jatuh banget, jeblok harganya, kami siap untuk menjual. Kata Abu Bakar, bahkan kalau kalian naikkan sampai 100 uqiyah, akan saya bayar juga. Tahu nggak kenapa? Dia bisa melihat potensi dan bakat terpendam dari seorang Dan tahukah, pada akhirnya Bilal menjadi siapanya Nabi? Muadzinnya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya ada kalimat-kalimat azan. Ia ceritakan ke Nabi SAW. Ketika mendengar cerita itu, Umar yang mendengar juga berkata, ya Rasul, demi Allah saya juga mimpi yang semisal dengan dia. Diperintahkan oleh Nabi, ya udah bacain apa lantunannya. Itulah lantunan yang tiap sehari 5 kali kita dengar itu, Pak. Tapi Nabi enggak memilih orang yang mimpi itu yang suruh mengumandangkan syair itu, lantunan itu di Masjid Nabawi. Yang beliau cari siapa? Bilal bin Rabah. Maka dialah orang yang pertama kali mendapat kehormatan untuk mengumandangkan azan.
Muazin Nabi itu sebenarnya banyak. Ada yang namanya Amr bin Ummi Maktum, biasa disebut dengan Ibnu Ummi Maktum. Orangnya buta. Biasanya Ibnu Ummi Maktum itu azannya subuh dia khusus. Kalau Bilal azannya salat rawatib seluruhnya. Tapi kalau subuh Nabi punya kebiasaan azannya dua kali. Maka azan yang pertama ya sembari membangunkan yang sedang tidur plus ngingetin yang mau sahur untuk waktunya sahur. Itu yang azan Bilal. Maka kata Nabi, kalau Bilal azan, makan dan minumlah kalian. Sampai kapan? Sampai Ibnu Ummi Maktum sudah azan, maka hentikan makan kalian. Nah itu. Tapi 5 sholat waktu itu Bilal itu yang mengumandangkannya. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian? Ketika Bilal azan pertama kali, itu ada seorang Arab juga dari Mekah, namanya Abu Mahdzurah. Mendengar lantunan yang dibacakan oleh Bilal, kok nadanya beda dengan syair yang biasa orang Arab lantunkan. Dirasa, ini lagu-lagu anti mainstream nih. Maka ingin dijadikan bahan lelucon oleh Abu Mahdzurah ini. Ditiru-tirunya itu suaranya Bilal, ditiru-tirukannya azan. Nabi mendengar itu, Nabi panggil si Abu Mahdzurah itu di hadapan Nabi. Abu Mahdzurah ketakutan, Pak. Disangkanya Nabi mau ngapain itu. Ternyata apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi tepuk-tepuk dadanya, Nabi doakan keberkahan untuk dia. Maka mulai semenjak Nabi itu hijrah ke Madinah, yang mengumandangkan azan untuk kota Mekah adalah Abu Mahdzurah. Karena ada sebagian sahabat yang tidak hijrah ke Madinah. Ya. Dan ketika sudah pasca Fathu Mekah, Abu Mahdzurah diberikan kehormatan untuk azan di Masjidil Haram. Ada tadi Abu Mahdzurah, ada tadi Bilal bin Rabah, ada tadi Ibnu Ummi Maktum, ada lagi Sa'ad Al-Qaraz. Ini juga sahabat Nabi yang menjadi muadzin wabil khusus di Masjid Quba. Jadi muadzin di zaman Nabi banyak, tapi ternyata dari kisah tadi bisa kita katakan yang paling nilainya tinggi dari sekian muadzin Nabi itu siapa? Bilal bin Rabah. Karena dia termasuk muhajirin, karena dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Bahkan lebih dulu dia masuk Islam daripada Umar ibnul Khattab. Bilal, Pak. Ya. Nah, coba sekarang kita bayangkan, Pak, dalam ritual azan, berkat muadzin, kita itu bisa menjawab azan. Betul nggak? Ada orang yang menyediakan waktu yang dia punya untuk azan barang 5 menit atau kurang, bahkan dengan azannya kita juga bisa mengikutinya dan mengiringi azan tersebut, karena ada iming-iming dan janji dari Nabi yang mau masuk surga. Ikuti apa yang dibaca oleh muadzin, kecuali di bagian hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dan kecuali di bagian salat subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Jadi kita berpotensi bisa masuk surga dari amal kecil ini, tapi yang membukanya siapa? Muadzin. Kalau nggak ada muadzin gimana kita bisa? Ya. Belum lagi selesai azan ada anjuran dari Nabi untuk bersolawat kepada beliau, sehingga kita pun dapat nilai plus bersolawat kepada Nabi disebabkan azannya muadzin. Belum lagi kata Nabi kalau ditambahkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dalam satu riwayat yang diperselisihkan lafalnya tentang kesahihannya ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi yang membaca itu halat lahu syafaati, pasti dia dapat syafaatku, Pak. Pasti dia dapat syafaatku.
Dan kita nggak bisa ngamalkan ini kecuali ada muadzin. Belum lagi di tengah azan itu kan ada doa yang membuat kita diampuni dosa-dosanya tuh. Di antara ketika di bagian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sebelum ke hayya 'alas shalah, makanya muadzin itu juga harus tahu fikihnya. Hentikan sejenak, memberikan kesempatan bagi jamaah mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami di. Kata Nabi diampuni Pak dosanya tuh Pak. Dan gak akan bisa kita amalkan kecuali ada yang mengumandangkan itu azan. Plus lagi kalau sudah selesai rangkaian semua ini, ada yang namanya doa yang mustajab. Acuan doa mustajab itu awal mulanya semenjak muadzin selesai azan sampai dia mengumandangkan iqamat. Dan ini nggak bisa kita dapat keutamaan ini kecuali ada muadzin di tengah-tengah kita. Ya. Nah, maka ini sangat penting. Di sebuah masjid ada yang namanya takmir atau marbot dan ada yang namanya muadzin. Diharapkan siapapun yang berkemampuan untuk ikut andil dan kontribusi dalam urusan ini. Ingat Nabi SAW sampaikan, keutamaan yang dimiliki muadzin itu dosa-dosanya diampuni sejauh jangkauan suaranya. Wa yughfaru lahu bimaddi sautihi, akan diampuni dosanya terus menerus oleh Allah sejauh jangkauan suaranya. Semakin nyaring, ya, semakin banyak ampunan yang ia raih. Yang berikutnya kata Nabi apa? Nanti semua benda-benda mati ini, baik yang kering maupun yang basah. Dalam riwayat lain baik jin bahkan manusia, tanaman-tanaman, batu-batuan, semuanya akan memberikan kesaksian kebaikan buat dia tuh. Ya Rob, si fulan itu selalu azan. Ya Rob, si fulan itu melangkahkan kakinya menuju masjidmu untuk manggilin orang sholat. Plus lagi kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala semua yang kita dapatkan, yaitu pahala walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Luar biasa membludak itu jamaah. Ya, hitung satu persatu itu ada berapa ratus atau bahkan berapa ribu orang yang menjadi jamaah di sini. Maka pahala mereka itu ngalir ke siapa? Kata Nabi, walahu, bagi si muadzin, mithlu ajri man shalla ma'ahu, mendapatkan pahala orang-orang yang sholat bersamanya tanpa mengurangi pahala orang yang sholat sedikit pun. Maka Nabi SAW sampaikan, memang ya al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taminun. Imam itu penjamin pahala sholat. Kalau ada yang salah, yang nanggung salahnya siapa? Imam. Kalau benar, semua dapat pahala. Wal muadzinu mu'tamin, dan muadzin itu adalah orang yang paling pantas diberi amanah. Berarti kita cari muadzin yang paling amanah.